warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Hari ini kita belajar pendidikan kewarganegaraan, yaitu cintai lingkungan. Mari kita simak bersama-sama. Arti lingkungan. Lingkungan adalah semua yang ada di sekitar kita. Lingkungan terdiri dari tumbuhan, hewan, air, tanah, udara, dan benda-benda lain. Lingkungan sehat artinya bebas dari sampah. Oleh karena itu, lingkungan kita harus selalu sehat agar penyakit itu tidak mudah menghampiri tubuh kita. Kemudian cintai lingkungan kita dengan cara apa? Rajin membersihkan perkarangan rumah, sekolah, seperti selokan-selokan. Karena kita tidak tahu kan ada bencana seperti apa nantinya. Bisa saja seperti banjir, longsor, kebakaran hutan, apalagi tsunami. Banyak ya anak-anak. Oleh karena itu kita harus mencintai lingkungan kita, merawatnya, dijaga, harus tetap bersih, jangan banyak sampah-sampah. Jika ada sampah yang terlihat oleh kita, bisa kita ambil dan kita letakkan pada tempatnya, oke? Nah, kita juga harus mengenal lingkungan sekitar kita. Apa-apa saja ya lingkungan sekitar kita, yaitu lingkungan tumbuhan, lingkungan hewan, kemudian lingkungan seperti air, tanah, dan udara. Jadi, kalau lingkungan tumbuhan itu, ada banyak jenis tumbuhan di dunia ini. Semua jenis tumbuhan itu memiliki manfaat. Misalkan pohon jati untuk membuat perabotan rumah, kemudian daun teh bisa kita minum, kemudian tanaman buah dan sayur bisa untuk kita makan. Nah, ada lagi tuh tanaman bunga bisa untuk hiasan di rumah. Jadi daun seperti daun teh itu bisa kita minum, tetapi setelah diolah ya anak-anak, baru kita bisa minum. Nah, ada lingkungan hewan. Lingkungan hewan yang kita lihat yaitu ada hewan jinak dan hewan liar. Hewan jinak itu seperti apa sih? Hewan yang bisa kita pelihara. Kalau hewan liar yang tidak dapat kita pelihara. Hewan jinak itu yang dapat kita pelihara seperti kucing, ayam, bebek. Kalau hewan liar nggak dapat dipelihara nih, ular, harimau, macan, singa, dan banyak yang lainnya. Nah, kemudian ada lingkungan air, tanah, dan udara. Kalau air ini sangat berguna banget untuk manusia, karena bisa untuk kita minum, untuk mandi, mencuci, dan lain-lain. Kemudian sumbernya air tuh dari mana ya? Sumber air tuh ada dari sumur, dari laut, dari sungai, dan dari danau. Kemudian tanah itu tempat kita berpijak, bisa juga untuk menanam tumbuhan. Tanah memiliki banyak manfaat. Dan udara juga bermanfaat bagi manusia. Kenapa? Karena manusia bernapas menghirup udara. Setelah kita mengenal lingkungan sekitar, kemudian kita mengenal lingkungan alam dan buatan. Adapun lingkungan alam yaitu gunung, hutan, sungai, dan pantai. Gunung adalah tanah yang lebih tinggi dari lingkungan sekitarnya. Udara di gunung itu sangat sejuk, pemandangannya juga indah. Gunung dapat kita jadikan sebagai objek wisata. Nah, hutan adalah tempat hidup hewan dan tumbuhan. Hutan menyediakan makanan dan minuman untuk hewan. Hutan juga bermanfaat bagi manusia karena hutan menjadi sumber udara bersih. Sungai adalah aliran air di atas tanah. Sungai terjadi secara alami. Air sungai berasal dari air hujan atau air pegunungan ya.
dan pantai. Pantai, ada yang mengenal pantai? Tahu dong, pasti tahu kan? Pantai itu adalah daerah yang di pinggir laut. Pantai juga bisa menjadi tempat wisata kita. Kita bisa bermain-main di pantai, bermain voli, berlari-lari, dan bersenang-senang. Nah, itu tadi mengenal lingkungan alam. Kemudian ada lingkungan buatan. Lingkungan buatan itu seperti apa ya? Nah, lingkungan buatan ada perumahan, taman, sawah, kebun, waduk. Ada yang tahu waduk? Nah, waduk ini seperti bendungan ya anak-anak. Jadi, adapun perumahan adalah lingkungan tempat tinggal kita. Kemudian taman adalah kebun yang ditanami pohon atau bunga. Di taman itu banyak sekali bunga. Kemudian sawah adalah tanah yang dialiri air untuk dijadikan lahan pertanian. Sawah ini banyak terdapat di pedesaan. Nah, petani menggarap sawah untuk ditanami padi. Tanaman padi biasanya diberi pupuk agar tumbuh subur. Dan kebun adalah sebidang tanah yang ditanami pohon musiman. Misalnya teh, kopi, buah, dan sayur. Nah, ini waduk yang disebut bendungan tadi. Waduk ini dibuat untuk menampung air hujan agar tidak terjadi banjir. Waduk juga digunakan loh sebagai pembangkit listrik. Nah, waduk juga dijadikan tempat wisata. Kemudian lanjut, memelihara makhluk hidup. Memelihara makhluk hidup yang pertama ada memelihara hewan dan memelihara tumbuhan. Memelihara hewan, di sini ada anak-anak yang suka memelihara hewan, pasti ada, seperti kucing, ayam, bebek, ikan, dan lain-lain. Dan memelihara tumbuhan ada apa ya? Ada bunga, pepohonan. Nah, pohonnya ada pohon apa aja? Mangga, rambutan, jeruk, dan banyak lainnya. Jika kita memelihara makhluk hidup dengan syarat rawatlah dengan baik dan benar. Kalau hewan kita beri makan dan minum, dan kalau tumbuhan juga kita beri makan dan minum agar hewan bisa sehat dan tumbuhan juga sehat dan subur. Jangan pernah kita menyia-nyiakan makhluk hidup ya. Kalau sudah kita pelihara, berarti kita harus bertanggung jawab memeliharanya. Jangan hanya sekedar pelihara saja namun tidak kita rawat, sama saja kita akan berdosa. Nah, itulah penjelasan materi tentang pendidikan kewarganegaraan. Semoga anak-anak dapat memahaminya. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.